yang akan memimpin kami hari ini. Tuhan juga berkati guru-guru dan juga murid-murid BPK Penabur Tasikmalaya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami hari ini kami serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, amin. Satu di dalam Silakan, Stella. Kristus. Suara saya kedengaran jelas gak, Miss? Jelas, Stella. Satu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 24-29. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sensus penduduk 2010 disebutkan bahwa ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Perlu ada sesuatu yang mengikat keragaman itu menjadi kesatuan. Kemampuan setiap suku bangsa untuk mengenal suku bangsa lain dan memupuk toleransi sangat penting agar semua suku bangsa merasakan kebersamaan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Di Jemaat Galatia, ada situasi yang memperlihatkan para pengikut Yesus keturunan Yahudi merasa lebih layak untuk menerima keselamatan karena mereka adalah bagian dari umat pilihan Tuhan. Bahkan, guru-guru mereka mengajarkan kepada orang Kristen non-Yahudi untuk menjalankan adat istiadat Yahudi beserta semua aturan hukum Taurat agar bisa diselamatkan. Pengajaran itu ditentang Rasul Paulus dengan mengatakan itu bukan Injil yang sebenarnya Injil. Rasul Paulus menegaskan bahwa kepada jemaat Galatia, kamu adalah anak-anak Allah, maka tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pastins, ada banyak perselisihan yang diawali oleh rasa ketidaksukaan terhadap kelompok etnis tertentu, dan bisa berujung pada kerusuhan antar kelompok masyarakat. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita seharusnya menerima semua orang tanpa membedakan latar belakang suku dan bahasanya. Bergaulah dengan semua orang. Dalam Kristus, status kita hanya satu, yaitu anak-anak Allah. Ya, terima kasih, Stella. Teman-teman, kita mau sharing sedikit dulu ya. Sedikit aja dari firman Tuhan hari ini. Mungkin saya bisa bertanya kepada teman-teman kelas 7 dulu nih. Kelas 7 kira-kira berkat apa yang didapat dari firman Tuhan hari ini ya? Kelas 7. Siapa nih yang mau berbicara, yang mau sharing? Kelas 7. Ada? Kalau dari Lakisya? Halo Lakisya. Annyeong, Lakisya. Gimana Lakisya? Kira-kira berkat apa yang kamu dapat atau yang kamu peroleh dari renungan atau firman Tuhan yang sudah kamu baca tentunya ya? Gimana Lakisya? Atau yang sudah dibacakan oleh Cici Stella tadi? Sedikit aja lah Kesya, nggak usah panjang-panjang. Kira-kira apa yang Lakisya dapat dari firman Tuhan hari ini? Ada Lakisya? Oke, Stella. Stella mau membantu kah? Sok Stella.
perbedaan itu sebuah kekuatan, bukan untuk bahan perselisihan. Oke, perbedaan itu sebuah kekuatan ya, bukan untuk pemecah belah atau mendatangkan masalah atau konflik gitu ya, Stella ya. Terima kasih. Itu sebuah anugerah ya perbedaan itu. Terima kasih, Stel. Kalau yang lain kelas 8 ya, kalau coba kelas 8. Ada kelas 8 yang mau share dari firman Tuhan hari ini? Kelas 8 teh siapa ya? Enggak ada yang menghidupkan kamera nih kelas 8. Kelas 8, Verna. Halo, Ver. Halo, Verna. Di manakah dirimu? Apakah kamu mendengar? Yuk, teman-teman kelas 8, siapa yang mau share dari firman Tuhan hari ini? Satu orang saja. Kelas 9. Kelas 9, Alin deh. Biasanya Alin yang paling muantep nih. Silakan, Lin. Berkat apa yang kamu dapat, Lin? Dari firman Tuhan hari ini, Lin. Oke, Miss. Kita harus mau menerima semua orang tanpa membedakan latar belakang. Karena di mata Kristus kita itu satu, yaitu anak-anak Allah. Gitu, Miss. Ya, benar ya, luar biasa, Alin ya. Kita itu di mata Tuhan itu sama ya, nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Mestinya kita sama-sama saling menghargai ya, saling menerima gitu ya, Lin ya. Karena kita statusnya itu anak-anak Allah. Terima kasih, Alin. Ada lagi kah yang mau? Satu lagi deh. Mungkin punya pengalaman, mau bersaksi dari pengalamannya boleh. Kalau Talia, ada yang mau di-share-kan Talia? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Tata? Nggak ada, Miss. Nggak ada juga. Oke, berarti salah pertanyaannya ya. Tata, apa ya, berkat apa yang kamu dapat dari firman Tuhan Tah hari ini? Bisa langsung hidupkan mikrofonnya Tah. Halo Tata, masih mendengarkan? Iya, Miss. Kalau boleh tahu berkat apa yang Tata dapat dari firman Tuhan hari ini? Kita harusnya menerima semua orang dari suku yang berbeda atau latar belakang yang berbeda. Oke, good. Terima kasih untuk sharingnya ya, Tata. Baik, terima kasih anak-anak. Saya persilakan kepada Helena untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Silakan Helena. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami selama renungan tadi. Dan sekarang kami mau melanjutkan ke sesi kami berikutnya. Tuhan, ini adalah beberapa doa yang kami ingin sampaikan. Tuhan, tolong berkati untuk persiapan Natal di masing-masing sekolah di BPK Penabur. Semoga Tuhan memberikan selalu kesehatan dan hikmat, serta ide-ide yang cemerlang untuk kegiatan dalam menyambut Natal. Kiranya sukacita dan damai Natal selalu kami rasakan. Dan berdoa juga untuk rencana dan pelaksanaan vaksinisasi anak usia 6-11 tahun agar dapat berjalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertugas ya, Rainer, Stella, dan juga Helena. Tuhan memberkati setiap kehidupan kalian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah mengikuti renungan dengan penuh hikmat. Saya serahkan kepada Miss Renita. Oh, Bu Arin. Oh ya, maaf. Saya serahkan ke Mem Arin. Oke. Ya, makasih Miss Sesi. Anak-anak juga terima kasih sudah mengikuti renungan dengan baik. Kiranya renungan hari ini, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita selalu dalam keseharian kita ya. Oke, ini kayaknya Ko Aldo belum gabung dengan kita ya Bu Lia ya? Belum, Bu. Belum. Okay. Saya di sini, Ibu. Oh, ada di mana? Sudah ada. Oh, ada. Oke, sudah ada Ko Aldo nih. Ya. Ya, bisa kita mulai ya Ko Aldo ya? Oh, boleh ya. Ya, jadi anak-anak ya, hari ini adalah hari spesial kita. Yang pertama Hari Pahlawan, ya. Kata Pak Presiden Soekarno kalau nggak salah ya, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya ya. Benar nggak Pak Esra itu? Ya, oke. Untuk semuanya selamat Hari Pahlawan. Ya, kita punya pahlawan kita masing-masing ya. Oke. Kemudian yang kedua, istimewanya hari ini adalah kita akan piknik semuanya. Ya, piknik dari kelas 7, 8 dan 9 Pak Aldo. Ya, dan Bapak Ibu guru. Ya, ini mungkin belum semua anak-anak bergabung, mungkin nanti ada yang menyusul, it's okay, tapi kita sudah ada 129 nih yang ikut piknik. Ini berapa pesawat ini ya kalau ke sana? Iya, Bu. Ya, oke anak-anak, ini Ko Aldo ini adalah murid SMP BPK Penabur ya. Kemarin nggak bilang mantan murid karena tidak ada yang namanya mantan murid, tidak ada yang namanya mantan guru ya. Jadi Ko Aldo ini adalah murid SMP BPK Penabur, cuma tahunnya bukan tahun sekarang ya. Oke, silakan langsung saja Ko Aldo perkenalkan diri, kemudian kita bolehlah dipandu untuk piknik ya. Oke, silakan. Siap. Terima kasih Mem Arin. Sebelumnya saya mau mengucapkan ini dulu selamat Hari Pahlawan kepada guru-guru SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Ya, terima kasih sudah mendidik saya ketika dari tahun 2005 sampai 2008. Ya, sampai sekarang akhirnya saya sudah bisa bekerja di luar Indonesia gitu ya. Itu semua berkat dari bimbingan dari para guru, Bapak Ibu semua. Sebelumnya teman-teman juga saya mau memperkenalkan diri. Saya namanya Aldo Kristanto. Mohon maaf ya kalau berisik, ini saya lagi ada di jalan. Saya lahirnya dari Tasikmalaya, di dekat Jogja Depstore, Tasikmalaya. Ya, sekarang saya bekerja dan sedang berada di kota Hiroshima. Ya, nah teman-teman, sekarang saya mau memperlihatkan ke teman-teman. Dulu mungkin saya ketika belajar itu cuma taunya bahwa Hiroshima tuh dibom, selesai gitu. Tapi pada faktanya teman-teman, sekarang tuh Hiroshima sudah cukup besar. Ya, hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan, dan terlebih saya hari ini mau mengajak teman-teman untuk belajar untuk membuka pikirannya ya, supaya lebih open mind lagi. Hari ini saya mau mengajak untuk teman-teman merasakan sebagai perspektif orang Jepang, sebagai perspektif rakyat Hiroshima yang menjadi korban kena bom gitu. Ya, kalau gitu saya mungkin sekarang mau langsung jalan-jalan saja ya. Saya akan ubah kameranya menjadi kamera depan sebentar ya. Ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini sekarang saya sudah berada di kota Hiroshima. Ya, tapi sekarang saya berada di sebuah stasiun. Stasiunnya namanya adalah Atomic Bomb. Kelihatan nggak ya? Nah, ini. Genbaku Dome atau Atomic Bomb Dome namanya ya. Ini sebuah stasiun dan ini juga bis ya, Atomic Bomb Dome. Nah, oke, sekarang saya mau jalan-jalan ya teman-teman ya. Kebetulan sekarang di Jepang itu sedang musim gugur.
Jadi teman-teman mungkin bakal lihat daun-daun yang warna merah, warna kuning, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada Orizuru Tower. Sekarang saya bisa lihat ke kanan langsung. Ini dia. Ini adalah monumen atomic bomb, teman-teman. Nah, jadi di tempat ini, tepat di tempat saya berdiri saat ini, itu adalah tempat epicentrum atau tempat bom dijatuhkan, teman-teman. Sebelum ke sini saya mau lihat ke sebelah sini dulu. Nah, kita tahu pelajaran IPS dulu bahwa Hiroshima itu dibom tanggal 6 Agustus. Gitu ya. 6 Agustus di Jepang itu adalah sedang musim panas, teman-teman. Panas banget. Jadi bayangkan ya teman-teman, ketika bom dijatuhkan, gimana rasa panasnya gitu. Korban-korban itu merasa haus gitu. Nah, ini adalah gambaran dari tempat saya berdiri sekarang setelah terjatuhi bom. Jadi di sini epicentrum dari bomnya. Ya, ini tahun 1945. Nah, oke. Oh, teman-teman, saya mau tunjukin ini. Ada kereta tram. Nah, kereta tram itu nanti saya akan jelaskan juga di akhir. Ya, sekarang saya mau lanjut ke sini, teman-teman. Ini dulunya adalah pusat perdagangan atau apa ya, trading, ekspor impor itu di Hiroshima di sini. Karena Hiroshima sendiri punya pelabuhannya. Ya. Nah, tapi gedung ini tuh gedung yang berbentuk seperti gedung Eropa, teman-teman. Dan ternyata kuat banget. Meskipun dekat dengan pusat bom atom nuklir gitu. Tapi masih berdiri hingga saat ini. Nah, walaupun terlihat kuat, sebenarnya ini ada beberapa kali renovasi, teman-teman. Ya, dikuatkan dan sengaja dibiarkan apa adanya gedungnya gitu, supaya jadi apa ya, monumen perdamaian, supaya negara-negara lain itu tidak akan menggunakan lagi kekuatan nuklir untuk perang seperti itu ya. Nah, ya, nah mungkin teman-teman tahu kan bahwa Jepang itu dulu di buku Indonesia itu adalah seorang negara penjajah gitu. Mereka ingin melebarkan wilayahnya hingga ke semenanjung Korea yang sekarang selatan dan utara, lalu juga ke China daratan, terus juga ke Indonesia bahkan ya, sampai Singapura juga dulu diklaim sebagai tanah Jepang. Nah, tapi kalau misalkan lalu leluhur kita juga di Indonesia banyak yang merasa capek gitu, apa dijajah, dikerja paksa. Tapi kalau misalkan orang-orang Jepang saat ini yang ada di Jepang ini, mereka tidak tahu sejarah itu, teman-teman. Karena mereka mungkin dulu para pemerintahnya merasa malu karena sudah kalah, jadi tidak dilanjutkan untuk diceritakan ke semuanya, teman-teman. Jadi sekarang tahunya, kalau teman-teman bicara sama orang Jepang, mungkin tahunya adalah mereka sudah memerdekakan Indonesia dari Belanda. Ceritanya jadi begitu, teman-teman. Ya, jadi sekarang masih berantem sama Korea juga gitu. Nah, tapi sudahlah, teman-teman. Nah, ya, teman-teman boleh lihat ini ada sungai. Nah, ketika bom jatuh, ini tuh sekarang itu pusat kotanya banget, teman-teman, di Hiroshima. Ketika bomnya dijatuhkan di sini, itu banyak orang yang terjun ke sungai ini, teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan, tanggal 6 Agustus yang tadi saya bilang adalah musim panas yang benar-benar panas, dan dijatuhi bom yang panasnya luar biasa gitu. Nah, orang-orang tuh pada minum air di sini. Mereka tuh katanya haus banget karena suasananya jadi panas banget. Dan banyak yang meninggal di sini. Jadi sungai ini cukup banyak yang meninggal, teman-teman, ketika dijatuhi bom. Ya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat ada jembatan ya di situ. Nah, justru jembatan ini adalah awalnya bakal jadi pusat bomnya, teman-teman, tapi meleset ke sebelah sana gitu. Ya. Kenapa kok Hiroshima harus dibom? Kenapa Hiroshima harus dijatuhi bom atom? Ya. Jadi Hiroshima ini adalah pusat militer, teman-teman. Ya, meskipun banyak militer di berbagai kota Jepang, tapi yang paling banyak adalah Hiroshima, dan yang terkuat adalah Hiroshima. Jadi dulu ketika misalkan ada, kalau kita bilang boleh kayak penjajah Jepang, itu datang ke Indonesia mungkin dari Hiroshima juga, teman-teman.
Nah, ini gedungnya, kita lihat sebentar. Nah, ini teman-teman dipasang alarm. Kalau misalkan teman-teman nekat masuk ke pagar ini, alarmnya akan bunyi. Ya. Ini dulu adalah tempat trading ya. Tapi sekarang masih kokoh, teman-teman. Ya. Sebentar ya. Sebentar, saya berjalan. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, ini ada alarm. Ya, jadi kalau teman-teman nekat masuk ke sini, itu akan kena alarm. No entry. Ya. Gambarannya seperti ini, teman-teman, dalamnya. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini ada kakek-kakek sebelah saya lagi naik sepeda. Iya. Nah, seperti inilah kira-kira teman-teman. Ini sekarang gedung ini disebutnya sebagai Atomic Bomb Dome ya. Oke. Nah, lalu teman-teman, kalau misalkan teman-teman kalau datang ke Hiroshima, saya rekomendasikan teman-teman untuk naik ke gedung ini. Ya, gedung atas ini. Nanti teman-teman bisa melihat seluruh pemandangan kota Hiroshima dari atas gedung tersebut. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Mungkin ada yang lagi baca, tapi saya mau nunjukin dulu ke situ. Tahun depan lah ke sana. Nah, ada guide-nya di sini. Teman-teman, saya mau tunjukkan ya. Dulunya seperti ini, teman-teman. Ya, saya malu. Ya, begitu teman-teman. Jadi dulu tuh Jepang masih belum pengen menyerah setelah Hiroshima dijatuhkan bom, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kota kedua, yakni Nagasaki, dibom gitu. Setelah Nagasaki dibom, Nagasaki itu dibom, teman-teman. Sebenarnya awalnya Jepang itu ingin menjatuhkan bomnya itu di Kokura, di dekat Kyushu. Tapi pada saat itu suasananya mendung seperti ini, teman-teman, sehingga dijatuhkanlah di Nagasaki. Ya. Setelah Nagasaki, rencananya kalau Jepang masih belum mau kalah dari perang, itu rencananya bakal ke Niigata, lalu Tokyo. Ya, awalnya mau diserang, bom atom juga. Awalnya Kyoto termasuk target, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, Kyoto itu kota tradisional banget di Jepang. Tapi Kyoto tidak jadi dibom karena UNESCO berpikir, bukan UNESCO apa ya pada saat itu, negara-negara lain selain Amerika pada saat itu memikir kayak apa ya, di Kyoto itu banyak barang gedung-gedung bersejarah yang bisa sampai 600 tahun, 800 tahun tetap berdiri sampai sekarang, jadi nggak jadi dibom gitu, teman-teman. Iya. Oke. Kalau gitu, sekarang jam berapa ya? Baru 7 menit ya. Sekarang kita lanjut dulu sebentar kalau gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman atau dari Bapak Ibu juga boleh. Atau dari Pak Ponco ya, ingin menyampaikan tentang BPUPKI menjadi PPKI mungkin Pak. Ayo anak-anak boleh bertanya siapapun. Sampai di sini sebelum Ko Aldo melanjutkan jalan-jalannya. Ya. Ya. Jadi orang Jepang sekarang itu seperti ini ya, apa namanya? Sejarahnya tidak dijelaskan dengan benar gitu. Ya Pak, jadi apa ya, tidak terlalu spesifik bahwa mereka itu dulu ekspansi ke negara-negara lain itu untuk guna perang dan untuk memperluas wilayah. Nah, tidak dijelaskan untuk memperluaskan wilayah, Pak. Tapi dijelaskannya hanyalah untuk membantu negara-negara kecil seperti Indonesia, maksudnya yang belum merdeka, untuk merdeka, gitu, Pak. Dijelaskannya. Iya, benar juga. Iya. Padahal dulu Indonesia merdeka. Fungsinya saudara tua ya Pak Esra. Ya, Dok. Gimana Pak Stuminto? Halo, apa kabar? Baik Dok, gimana kabarnya? Gitu aja Pak. Jepang selalu mengatakannya sebagai saudara tua kan itu. Iya. Gitu, jadi adiknya. Iya. Nah, seperti itu Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau
Kalau boleh lihat berita-berita tentang Korea Selatan itu masih menyerang Jepang untuk meminta pertanggungjawabannya sampai sekarang. Ya, gitu. betul. Iya. Nah, intermezzo sedikit. Di sini ada kafe yang enak banget. Teman-teman dekat banget sama Atomic Bomb, jadi kalau teman-teman kesini bisa jalan-jalan makan di pasta ini. Ayo sekarang kita jajan dulu. Yang mau jajan boleh ya. Yang mau beli jeruk silakan. Seksi konsumsi siapa? Konsumsi? Seksi konsumsi. Oke, kalau gitu saya mau ke tempat berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini nggak ya? Apa? Seni melipat kertas atau origami. Origami, ya. Ya. Nah, di Jepang itu sebenarnya apa ya? Terkenalnya origami atau seni melipat kertas yang burung bangau itu tuh apa ya namanya? Itu tuh ikon dari Hiroshima, teman-teman. Ikon perdamaian. Nah, sekarang saya mau pergi ke tempat itu. Ya, teman-teman bisa dilihat ini. Ini jalanan umum ya, atau kok nggak terlalu ramai gitu? Oh, mungkin karena lagi pada kerja. Oh iya. Masih hari Rabu. Ya. Ini pemandangannya bagus banget kalau misalkan musim gugur sekarang atau musim semi sakura ya, Pak. Cocok untuk jogging ini Bu Arin tuh. Jogging. Oh, bener. Pak, waktunya kerja Pak, jadi nggak boleh jogging Pak. Pagi Pak, pagi. Pantesan itu sepi waktunya kerja, orang-orang kerja. Kalau kita waktunya kerja waktunya piknik ini kita teh. Nah, ini saya sudah sampai di tempat monumen untuk peringatan perdamaian buat anak-anak gitu. Jadi saya mau cerita sedikit. Setelah dibom atom itu, meskipun kotanya sudah hancur, tapi radiasinya itu pada saat itu masih ada pada saat itu. Nah, jadi ketika tahun 1950-an itu ada satu anak yang terkena paparan radiasi tersebut gitu. Namanya Sasaki Sadako. Nah, si anak ini sama sekali tidak ikut perang gitu ya. Jadi dia hanya sebagai korban total korban banget gitu. Tapi akhirnya anak tersebut meninggal karena paparan radiasi dari bom atom gitu. Nah, sekarang kan teman-teman kelas 7 sampai kelas 9 ya. Saya rasa mungkin teman-teman adalah masa depannya Indonesia gitu. Nah, tolong kalau misalkan teman-teman masuk ke pemerintahan, itu kalau bisa jangan ada perang teman-teman, dan jangan menggunakan senjata pemusnah massal gitu ya. Nah, ini monumen ini didirikan untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu harusnya tidak terlibat perang seperti itu. Ya. Nah, teman-teman ini ada apa namanya? Lonceng. Iya, burung bangau itu ya. Gambarnya kayak origami burung bangau. Saya mau bunyikan loncengnya ya, kedengeran nggak ya suaranya? Teman-teman kalau kesini juga boleh mainkan loncengnya. Nah, terus dari negara-negara luar, di luar Jepang juga, itu pada kirim ini, burung origami, lipatan kertas ini. Hasilnya ya. Betul. Mungkin SMPK juga bisa ikut serta mengirimkan, Pak. Iya. Nah, jadi banyak sekali yang mengirimkan ke sekolah-sekolah, ke sini maksudnya, dari sekolah-sekolah di luar dunia. Ya. Tapi mayoritas Jepang sih sebenarnya. Ini dikunci. Nah, mungkin boleh kalau misalkan ini sudah menjadi lambang perdamaian dunia, mungkin kalau di SMPK juga kalau ada acara mungkin untuk mengadakan mempromosikan perdamaian dunia juga boleh bikin origami ini gitu sebagai lambang ikonnya. Ya. Itu tuh 2020. Itu tuh origami burung yang kemudian disusun ya, itu banyak banget. Iya, banyak banget. Ya? Oh. Betul, Bu. Jadi 1000 burung kertas namanya. Ya. Burung lagi baris. Jadi satu ini tuh banyak sekali dan totalnya biasanya 1000 gitu. Nah, ini kelihatan ya ada benang-benang gitu ya, Bu ya. Nah, itu 1000 totalnya. Jadi ada 1000 dari sekolah mana, 1000 dari sekolah mana, seperti itu.
Ya. Kalau nggak salah, nah ini ada yang dibuka. Kenapa dibuka ya? Oh ini kayaknya baru dipasang hari ini. Wah, Ini dari Itu ada tulisannya pencuri. apa, Ko Aldo? ini nama sekolah. Oh. Sekolah Pendidikan Nijishin Machi, nama sekolahnya. Lalu ini Prefektur Hiroshima gitu. Dulu saya ketika SMPK itu ini Bu, suka Naruto dulu. Jadi belajar bahasa Jepang sejak SMP. Oh, Nah, ini. Ya, begitu teman-teman, ini tempat monumen perdamaian supaya dunia melihat bahwa anak-anak itu bukanlah peran perang gitu. Jadi jangan diikut sertakan seperti itu. Nah, Ya. Bu Budi, OSIS buat tuh, kirim ke Aldo, tempelin di situ. 1000. gamenya Betul. sekarang game perang-perangan semua ya. Iya, betul. Zaman sekarang anak-anak main game perang. Ponakan saya juga. Termasuk Perangnya di PUBG, HP. termasuk PUBG yang masuk itu si game spawn itu perang-perangan. Games. Waduh. Ya, Alje, emang kalau bikin burung gitu kirimnya kemana? bisa kirim ke saya, Bu. Nanti saya bisa sampaikan. Wah, mantap itu. Nanti kita Iya. buat 1000 burung kertas. Ya, untuk ikatannya. Nah, itu Iya. OSIS periode baru, tugas. Tugas. Paling sebelum buat nanti saya janjian dulu mau masukin dulu ke sini ya. Setelah oke baru buat Betul, seperti betul, itu. betul. Iya. Siap. Tempatnya juga lumayan lama, Dok, 1000. Iya, satu orang di PR-in satu siswa. Itu Berapa biji? Orang di PR-in bikin nggak 20. kerja naik sepeda itu. Satu orang 20 atau Iya, betul. Oh, nah terus Bapak Ibu teman-teman, gedung ini juga salah satu gedung yang kuat. Tapi bukan gedung atasnya, tapi gedung bawahnya, basement-nya ini meskipun ini pusatnya dari bom atom, tapi mereka yang ada di bawah basement ini selamat. Gitu. Padahal deket banget sama pusat bom atom. Cuman yang atasnya ini rusak seperti itu. Ini dibuat ulang jadi pusat ini tour. Kalau misalkan ada yang mau tanya gitu tentang Hiroshima, bisa di sini. Seperti itu, kita lihat sebentar. Nah ini ya, National Place of Scenic Beauty. Oke, nah kita bakal ke sini sekarang. Oke. Oh ini dia. Ini pada tahun 1929. Gedungnya seperti ini bentuknya. Namanya Shimizu Corporation. Ya. Sekarang jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke Monumen Perdamaian berikutnya. Tuh, teman-teman kalau misalkan nanti kita lihat, banyak sekali anak-anak SD yang touring, jalan-jalan ke sini. Itu selalu, hampir setiap hari. Ko Aldo, itu tanamannya tanaman apa sih? Kok kayak lembut? Oh. Pohon Kecil cemara. itu ya? Oh. Iya. Tapi Itu- mungkin karena dari jauh ya kayak lembut gitu. Nah, itu kualitas Merah. dari benang itu Bu, jadi lembut. Iya. Bersih ya, Nah, bersih jalanannya. bersih. Ya? Betul. Bersih ya, orangnya Iya. disiplin kalau Jepang tuh. Iya ya. Sedikit intermezzo buat teman-teman yang main Pokemon Go, katanya gosipnya banyak Pokemon di sini. Oh, Pak, boleh dong, Dok. Wah, siapa? Pak Esra. banyak tersembunyi Mas Suminto. itu ya. Mainan Pokemon. Kami Paminto. tidak pengumpul Pokemon. Oh, itu oke, sekolahnya mau ke sini deh. Sebentar, kayaknya mereka mau ke sini. Jadi saya menyingkir terlebih dahulu. Ada Nggak anak resmi SMP. ya. Iya, ada anak SMP lainnya juga soalnya. Oh enggak, mereka enggak kesini. Oh, itu Kalau gitu saya kesini. mereka nggak belajar kok jalan-jalan. Ini tour, Bos. Bukan virtual tapi offline tour. Berarti memang sebetulnya mereka itu belajar ya. Iya, betul. Jadi orang Jepang itu minimal sekali hidupnya pasti ke Hiroshima, Bu. Seperti itu. Ya. Jadi kita perlu ke lubang buaya kita ya Indonesia. Waduh, Bapak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu juga, ini bentuknya seperti tangan. Katanya begini. Nah, ini disebutnya api perdamaian. Gitu. Terus katanya, gosipnya, saya nggak pernah lihat, teman-teman. Api ini katanya tidak pernah padam. Katanya. Menggunakan teknologi tertentu, katanya. Cuma saya juga nggak ngeh ya, kalau hujan saya nggak pernah kesini juga. Katanya nggak pernah padam. Dan kebetulan hari ini juga bakal hujan, teman-teman. Kebetulan saya juga bawa payung.
payung. Nanti kita lihat kalau hujan padam atau enggak gitu. Iya. Ya. Lama nunggunya Nah. kalau hujan. Jangan hujan lah, kasihan Ko Aldo. Iya, dingin, Bu. Ya. Nah, ini benar-benar apa ya, open space kayak gini, itu jarang ada yang pacaran gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan open space kayak gini, mungkin ada yang pacaran di sini gitu ya. Nah, Bapak iya. Ibu. Mereka menghargai. Nah, ingat itu Iya. Bu Desi, nggak usah pacaran di situ. Ya, kita bisa lanjut ke tempat berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada kayak gedung panjang kayak gitu, itu adalah museum. Museum yang jelas banget tentang Hiroshima-nya. Cuman kalau kita udah di sana itu hening banget, nggak ada suaranya sama sekali karena mereka apa ya, biasanya tentang bom atom itu nggak boleh komen enggak sih, pada nggak komen gitu karena tidak tahu apakah itu hal baik bom atom dijatuhkan di Hiroshima ataukah hal yang menyedihkan gitu. Jadi no comment semuanya, hening banget dan nggak dapat izin untuk rekaman atau apa online jalan-jalan seperti ini teman-teman, makanya di luar saja. Mungkin teman-teman bisa datang ke sini dan kita bisa lihat suasananya banget di sana, korban-korbannya seperti apa ketika dijatuhi bom dan lain sebagainya. Nah, ada anak-anak TK ini lagi Ko Aldo, jalan-jalan. itu yang sebelah kiri Ko Aldo itu tuh taman aja ya? Ini ya Bu ya. Iya. Ya, ini sekarang saya akan jelaskan. Sebentar ya. Nah, ini juga monumen perdamaian juga. Ini ceritanya pelangi katanya. Sebentar ya. Itu anak TK, lalu berikutnya ada SMP Jepang ikut giliran antri ya. Saya menerobos antri di sini. Dari jauh. Nah, jadi apa ya? Monumen ini didirikan 5 tahun setelah dijatuhi bom atom. Ya, jadi dari dalam lingkaran tersebut kita bisa lihat api perdamaian, lalu juga bisa lihat gedung yang tadi itu atomic bomb dome itu, gitu. Kecil-kecil lihat lucu-lucu, kayak gitu. Giliran ya. Iya. Di Jepang pandemi udah ini ya? Iya Bu, Udah nggak sudah ada. mulai. Iya, Reda udah ya. ada kegiatan begini-begini ya. Ya, oh itu ada bendera Jepang. Sebentar ya. Teman-teman dari siswa SMP ya mungkin boleh bersuara, bertanya. Iya ya, nggak ada suaranya SMP. Ini mau kenalan sama teman-teman juga. Jangan malah pada tidur ini. Belum, mungkin belum belajar sejarah Hiroshima Nagasaki ya SMP ya? Oh, belum ya? Udah. Sudah ya Pak ya. Malu Talia sang. Aku pakai kebiasaan pakai sang. Wah, boleh juga tuh. Ya. Nah, oke teman-teman, langsung kita lanjut ke ini ya, museumnya. Museumnya dari kiri masuk terus jalan ke situ, ke kanan situ. Panjang sekali ya. Nah, di sana kita bisa Atas ya? Iya, Bu. Jadi kayak apa ya? Kita ke atas, dari sini di tengah kita bisa melihat full seperti apa? Monumen perdamaian, lalu api yang tidak pernah padam sampai atomic bomb dome-nya. Nah, lalu apa ya? Presiden Amerika tuh hanya 1 orang yang pernah datang ke sini. Ya, ini Bapak Obama. Kalau presiden yang lainnya nggak mau. Nggak tahu Joe Biden yang sekarang bagaimana gitu. Cuma Bapak Obama, lalu Paus ini ya, Paus apa? Yang di Roma, Vatikan juga. Ya, sudah datang. Mungkin berikutnya, kalau boleh perwakilan dari SMPK ya, Bu Lia ya? Iya. Lah, yang tukar pelajarnya SMA, gimana? Kak Aldo, kagak ada yang tanya nih Kak Aldo. Iya, silakan. Kalau yang monumen perdamaian barusan itu isinya ada peti yang isinya nama-nama korban bukan kok? Wah, bagus ya pertanyaannya ya. Sepertinya saya belum pernah dengar ya. Kalau di dalam sini sih nggak ada, tapi mungkin di sekitar sini ada ya. Kalau di sebelah situ itu ada monumen apa?
pekerja paksa Korea Selatan. Di situ tertulis nama-namanya. Tapi kalau untuk orang Jepang kayaknya di dalam museum mungkin ya Bu ya. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Itu udah ada tour lainnya dan teman-teman bisa lihat di sini banyak bus tur-tur berikutnya. Terlalu banyak namanya kalau ditulis. Ya, kalau nggak salah korbannya itu totalnya 20.000 militer dan sekitar 120.000 rakyat sipil. Ya, kalau ditotalin kan sekitar 140.000, berarti 1/4 dari penduduk kota Tasikmalaya sekarang. Ya, 140.000. Iya, betul ya, Pak ya. Padahal tadi kalau yang Korea malah ada nama-namanya ya. Coba kita lihat yuk. Itu juga apa ya? Karena diserang terus sama Korea Selatan untuk buat. Oh. Iya. Kalau nggak salah dibuatnya belakangan ini deh, sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, Bu. Oh. Ini bagus ya daun-daunnya. Oh, terus teman-teman kalau misalkan teman-teman tinggal di kota Hiroshima bisa belajar bahasa Jepang gratis setiap hari Sabtu dan Minggu di sini. Oh. Ya, ada apa? NPO ya, non-profit organization. Kita lihat ada yang tanya nih. Boleh. Kalau tadi pas bom jatuh, yang gedung tadi ya, pas bom jatuh itu basementnya kan selamat. Apa mereka juga nggak kena dampak radiasinya? Nah itu ya, kelanjutannya saya nggak pernah dengar. Tapi saya rasa kena radiasi ya, saya rasa. Iya. Karena luas. Betul. Nah, ketika awal pandemik ini kan harus WFH ya. Bapak Ibu ini cerita tentang WFH. Ini semua kursinya penuh sama yang WFH. Kenapa? Jadi apa ceritanya open space gitu ya kerjanya di sini. Tapi ternyata di luar dugaan penuh juga ini gitu. Karena perusahaan-perusahaan harus tutup pada saat itu, nggak boleh buka. Terus pada di situ kerjanya gitu? Iya, di kursi ini. Kenapa nggak di rumah? Mungkin sumpek ya Bu ya. Tanya orangnya Bu, coba. Kenapa? Kenapa Memari? Kenapa nggak di rumah? Tanya coba. Iya, maksudnya kan itu harus di rumah, tapi malah tetap lebih senang keluar ya. Apa nggak takut toh? Di rumahnya sempit, nggak ada wifi, Bu. Di luar lebih nggak ada wifi. wifi. Di situ ada wifi-nya. Ada. Ada di dekat yang atomic bomb tadi. Oh. Sebentar ya, kita lanjut ke sini. Sambil pertanyaan boleh ya teman-teman ya, anak-anak dari siswa-siswi. Ini kenapa diem aja ini? Joshua mau ngomong tuh. Tanyanya lewat chat. Itu kalau tadi yang basement yang nggak kena ledakan pertamanya berapa dalam? Kita lihat yuk. Berapa dalam ke bumi? Iya, kita lihat sebentar ya. Saya juga lupa berapa. Kalau nggak salah sih ini 1 lantai aja dalamnya. Cuma saya kurang tahu spesifiknya. Nanti kita lihat ya. Siapa namanya? Joshua ya? Oh, sebentar. Ini apa ya? Oh, bukan. Kita akan pergi ke Monumen Korea dulu. Saya lupa Monumen Korea di sebelah mana. Ini cukup luas. Nyasar nanti, Dok. Nyasar ya. Sebentar. Nggak ada sampah ya. Kenalan sama cewek Jepang untuk guide itu. Waduh. Bapak, ini lagi sama SMPK Pak. Iya. Ada sampah ya, bersih. Iya, betul, bersih. Nah, kalau di sini mau sangkan permen, sangkan ciki, nah. Ini tuh paling sampahnya berupa ini payung yang ketinggalan. Oh. Nah, ini ada foto juga ketika zaman dulu. Kok ada Aldo di situ? Ini ada anak kecil ya. Tahun 1935. Itu Momota itu. Momotaro, Pak. Momotaro. Ya. Nah, dulu apa ya? Jepang tuh ketika zaman dulu tuh masih galak-galak ya. Dulu masih harus dibotakin kayak gini gitu kalau anak-anak sekolah. Kalau sekarang udah bebas. Ya. Kok Aldo, ada yang tanya di chat. Boleh. Ya. Oke, ini saya Bagaimana? Hasto, Aldo. Bapak Hasto. Iya, ini dari Dahlia. Dahlia bertanya,
Ko Aldo, kalau nggak salah itu ada toko buku yang besar. Bisa Ya. nahan banyak orang pas lagi di bom itu di Hiroshima atau di Nagasaki tempatnya ya. Itu dari siapa nih? Dahlia ya? Dahlia. Oke, begitu Ko Aldo. Dahlia ya. Coba saya search di handphone saya sebentar ya. Oke. Ah, iya. Ini payung jatuh. Nah, ini yang calon sampah yang tertinggal. Sebentar. Sebentar ya, ini kita cari. Jadi kalau di Indonesia jadi uang itu sampah. Sebentar. Menarik sekali pertanyaannya ya. Saya kurang tahu sebentar ya. Kita cari di handphone. Toshokan. Gembaku. Wah, itu apa? Searching-nya juga udah pakai huruf Jepang gitu. Nagasaki ternyata jawabannya. Oh, Nagasaki. Ya, Nagasaki Pak. Ini katanya. Itu Dahlia informasinya. Ini Dahlia Sang ya, ada di Nagasaki. Di Nagasaki itu banyak orang Kristen. Ya. Karena apa ya? Pusat ada di selatan Jepang dan pusat apa ya? Masuknya apa ya, negara-negara luar. Budaya-budaya luar. Bapak saya nggak ketemu monumen Koreanya. Udah pindah orang. Udah pindah. Saya tersesat. Wah, itu tanamannya bagus itu. Itu apa itu? Ini kuburan sebenarnya, gravestone. Jisenji Temple. Katanya ada yang namanya Okamoto Kunai. Dia ini mungkin orang hebat pada saat itu. Jadi kuburannya katanya dibuat monumennya di sini. Seperti itu. Saya kurang tahu Okamoto Kunai. Ya. Ini juga ada monumen lain ya. Nah, kayaknya ini deh yang nama-nama itu. Soalnya ini berupa seperti Korea. Nah, ini bahasa Korea. Betul, ketemu Pak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini Hangul ya. Wah, ini pada suka Korea nih anak-anak nih. Iya. Pagi-pagi Nah, ini kayaknya ngobrolnya Korea. Lagi zaman K-pop. K-pop. Nah, orang Korea tuh uniknya teman-teman. Sampai sekarang itu nama mereka harus dibuat dalam kanji, meskipun hurufnya Hangul. Ya, permisi. Nah, ini misalkan ini Park gitu ya. Park apa-apa, ini Kim apa-apa gitu. Ini Lim, ini Lee gitu ya. Wah. Cuma tahu marganya aja, Pak. Nah, ini aduh saya bacanya gimana ini. Nah, ya jadi ini kita lihat. Coba ada tahun berapa dibuatnya ini. Soalnya masih hot sekali sampai sekarang. The Monument in Memory of. Juga ya? Iya, betul. Burung ini. Itu tuh kura-kura ya? Betul, Bu. Ini kura-kura ceritanya. Kenapa kura-kura kok, Anggi? Mungkin saya rasa ini duga saya sih, Bu. Kayaknya ini budaya Korea Selatan, Bu. Lalu itu juga ada naga-naga. Kayaknya bukan Jepang banget seperti itu. Ini ternyata ketemu ya di sini, betul. Oke. Ada tahunnya nggak ya? Ini dibuat tahun berapa? Junior Federation Korean. 1970 gitu ya? Ya, 1970. 70. Iya, betul. Dibuatnya 1970. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Intinya sampai hari ini masih ini Korea Selatan sama Jepang tuh masih berperang perang mulut soal penjajahan. Perang dingin. Iya. Ini ada Joshua Rescam tuh. Joshua, iya silakan. Kalau lokasi ground zero-nya di mana? Ground zero-nya tadi yang kita pertama kali video call. Oh, yang itu. Iya. Di sana. Ya, kita sekarang mau pergi ke tempat yang tadi pertanyaan dari Joshua juga ya. Berapa meter kedalamannya? Kita lihat. Banyak anak-anak SMP lain juga nih. Mungkin kalau teman-teman di Jepang seragamnya kayak gitu ya. SMP BPK juga punya seragam ya, Bu ya? Dong, seragam. Cuman nggak sehangat itu. Kalau pakai yang sehangat itu mungkin panas. Panas ya. Iya, betul. kalau di situ kan dingin soalnya ya. Betul. Saya juga udah pakai jaket tebal, Bu. Anak-anak SMP.
anak-anak SMP sekarang lumayan pelatihan bahasa Inggrisnya, Memarin. Kalau Jepang kan dulu katanya gosipnya ini ya bahasa Jepangnya kurang bagus gitu. Bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggrisnya kurang bagus, Lucu tapi yang sekarang jelas. Logatnya itu sekarang lucu. Iya. iya betul. Sekarang sudah lebih baik. Ih, lucu anak-anak SD. Nah, biasa kalau misalkan kami main, anak-anak muda seperti itu mainnya di daerah sini karena langsung ke kota. Banyak anak-anak sekolah. Udah segitu ramainya ya. Betul. Nah, barangkali next time SMPK bisa datang ke sini ya. Kuliah ya. Rombongan. Iya, nanti nabung dulu Kak Aldo. Iya. Sebentar. Selain atomic bomb ini di Hiroshima itu ada pulau apa ya? Ada pulau Miyajima yang ada apa torii itu gerbang Shinto di atas laut. Ya. Jadi bagus banget. Contoh kita tanya yuk. Kita tanya gitu ya. Aku malu, tapi saya mau coba tanya. Makasih Kak Aldo. Nah, ini ya bentuk apa basement ke bawahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, mungkin berapa ya? Coba kita tanya ya. Sumimasen. 少し一個お聞きしたいことがありますがいいですか？あ、こちらで。すみません。今オンラインツアーやってるんですけど、質問がございまして、この地下が何メーターぐらいとかありますかね？深さは。この建物の地下。あ、すいません。こちらです。深さ、そうですね。その上面から何メートルぐらいですか？今、インドネシアの中学校と今、広島原爆ドームについて話しています。大体で言いますと、大体でしたら何メートルぐらいですか？あ、言ってもいいですか？放送、今放送してるんですけど、放送しても OK ですか？ダメですか？今、レコーディングしていますが、撮影しても OK ですか？ダメですか？撮影はダメですか？今、学校のツアーやってるんですけど、外で、たまたま質問がありまして、そうです。その質問の答えを探しに来たんですけど。そうです、そうです。はい。じゃあ、難しかったら別に大丈夫です。Teman-teman ini sekarang aku lagi ditanya-tanya untuk apa seperti itu. Terus mereka lagi tanya ke manajernya, barangkali saya boleh diajak ke basementnya. Tapi mungkin untuk izin boleh rekam atau enggak rekamnya ini saya sedang dikonfirmasikan. Wakarimashita. Hai. Masih ada ya waktu teman-teman. Ini tuh tempat oleh-oleh. Nah, kayaknya datang ini. Konnichiwa. Hai. 見学というよりはインドネシアの学校と今オンラインツアーやってるんですけど、はい。一応ですね、パネル展示があるんですよ。はい。パネル展示に字がこう書いてありますね。はい、であれが一応読めるほどっていうのは映っては困るんですけど、オンラインツアーでメインが人が映るって感じですかね。本当は質問だけに来たんですけど、このそうです。
この違います。この建物の地下があるんじゃないですか。その深さを知りたくて。深さを知りたい。はい。深さは何メートルぐらいですか。何メートル大体で言いますと。地下1階なだけなんですよ。見てみます。無料の施設なので。そうです。行ったら撮影は難しいですか。ですので、はい撮ってもいいんですけど、はい人がメインなら撮ってもいいです。わかりました。で、壁にこう文字がこはいう書いてあるんですが、はいそれがアップではい読めるほど、はい。要するにこうやああ、ってもらう写すとのははダメ。わかりました。じゃあわかりました、はい写。真とか著作権みたいはい、わかりました。じゃな。わかりました。あ、はい。はい。いいですか。はい、どうぞ。こちらからですか。はい。Ah, itu deh mas. Teman-teman kita sudah dapat izin untuk untuk ke basementnya langsung ya. Kalau misalkan teman-teman ada di sini bisa langsung ke sini. Cuman saya nggak dapat izin untuk men-shoot berbagai kata-kata yang ada di monumennya gitu. Jadi kita lihat aja seberapa dalamnya. Terus berapa meternya nggak ada jawabannya Joshua Sang. Ini si kakak ininya nggak memberitahu saya berapa kedalaman meternya, tapi langsung ngajak saya untuk datang ke basementnya. Soalnya dari tangga kelihatannya kira-kira sekitar 6 meter. Berapa tangga, Jos? Ya, Ya, itu kan tadi tangga, turun tangga 6 meter kira-kira 5. 私173です。だったら200ちょっとですね。ここら辺。はい、ありがとうございます。Ya, teman-teman, ini tadi saya berdiri di sini dan ternyata apa ya 50 sentian ke atas saya, berarti 2 meter 50 sentian. こちら映していいですか？これ以外ですね。ありがとうございます。Nah, seperti ini Joshua dalamnya. Ini terima kasih banget ya, berkat pertanyaan Joshua kita bisa masuk ke dalam sini. Ini tuh nggak dibuka untuk umum ya? Iya. あちらの方に。ドアもドアなんだけど、ここもはい。お店自分は入らないかもしれないですけど、全体的にこういう、なんていうんですかね、お部屋ですっていうのは構わないですけど、わかりました。別にいろんな人がこう、ああ。飲んでいるのは著作権があります。Ya. Di sebelah kiri saya sebenarnya banyak apa ya penjelasan tentang bombingnya dari jam berapa. Cuma saya nggak dapat izin untuk men-shootnya. Jadi saya langsung ke atas. ありがとうございました。いえいえ。今中学校129人ぐらい今この中にいます。144。そうです。saya cerita。あ、行かないです。それも映してダメだからです。ああ、わかりました。で一応3はい階に展示室はありますけど、その旧、ここの要するに原爆が落ちる前のここの地区、あ、わかりました。ここが今は平和公園になってしまってるんですけど、原爆が落ちたから。昔の。爆弾が落ちる前は、要するにここはみんな人がいっぱい住んでたんですよ。はいはい。人がいっぱい住んでるとこだから落とされちゃったんですけど、ああ、そうなんですね。なのでその旧のその展示がありますけど、それは見ますか？あ、いらない。それも映して OK ですか？もう全体的にだったら、ああ、じゃあ今度にします。すいませんでした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。ありがとう。皆さんからありがとうございます。ありがとうございます。Ibunya tuh nggak mau dimasukkan ke kamera ya? Betul. Betul, Bu. Ya, tadi saya si ibunya cerita bahwa kalau kita ke atas gedung ini, kita bisa lihat kegiatan-kegiatan, foto-foto kegiatan kota Hiroshima sebelum jatuhi bom. Cuman nggak boleh direkam, jadi saya, udahlah. Daripada saya juga ke atas ngerekam kaki aja, jadi saya skip. Seperti itu. Yeah. Nah, ya begitulah. Ya, mungkin masih ada waktu, ada pertanyaan. Anak-anak ada pertanyaan nggak? Kok Aldo suaranya nggak ada loh? Aldonya ke mute tuh. Kok Aldo? Mohon maaf, ya. Mohon maaf tadi handphonenya hampir jatuh. Ya. Saya tadi berterima kasih sama Joshua Sang ya karena sudah bertanya itu, akhirnya saya boleh masuk ke basement. Sebelumnya saya belum pernah masuk ke basement tersebut. Cuma karena saya ngomong bicara ke
PIC-nya tadi bahwa saya lagi virtual tour sama sekolah di Indonesia. Jadi dapat izin. Iya. Jadi ada pertanyaan kah dari teman-teman lainnya? Atau tentang kehidupan di Jepang boleh? Boleh. Itu gedung hitam itu gedung apa tuh, Kak? Itu jeruk itu. Oh, yang ini atau yang ini, Bu? Yang gedung hitam itu apa? Ini renovasi, Bu. Lagi dibuat gedung baru. Di Jaring ya? Iya. Itu yang sebelah kanan itu yang kafe tadi ya? Betul, ini kafe terkenal sekali. Pasta isinya ya, sama pizza. Katanya enak banget. Aduh. Kalau gitu, mumpung masih ada waktu, saya mau ajak keliling kota-kotanya ya. Ayo. Bahwa sekarang Hiroshima-nya udah jadi bagus loh gitu. Boleh ke kota. Ya. Nah, teman-teman tadi kan mungkin teman-teman lihat nggak ya di awal saya video tour itu ada kereta lewat. Nah, kereta itu sudah mulai beroperasi 3 tahun sejak pemboman. Nah, jadi apa ya? Awalnya 3 tahun setelah bom itu mereka masih takut sama radiasi. Tapi berkat ada si kereta tersebut, mulailah dibersihkan seluruh kotanya sampai sekarang air keran juga udah boleh aman diminum. Dan apa namanya? Jadi pembangunan kotanya semakin besar-besaran dibuat. Sekarang Hiroshima itu sudah menjadi kota terbesar ke-10 di Jepang. Seperti itu. Sebenarnya ini saya nggak boleh rekam wajah, jadi saya agak sedikit ke bawah kan teman-teman. Malu ya, orang Jepang tuh pemalu. Itu lampu merah di sana warna biru nggak katanya? Soal etika. Oh betul. Iya betul, Memarin. Aduh, ini ada banyak pertanyaan dari chat. Boleh. Nih, salah satunya ya. Oh iya kok, kalau di Jepang lebih banyak pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Wah, bagus pertanyaannya. Ya, boleh saya jawab ya. Kalau di kota yang cukup besar, apalagi Tokyo gitu, justru kalau punya kendaraan seperti mobil, itu banyak biaya tambahan mahalnya. Contohnya biaya parkirnya, itu bisa lebih mahal dari biaya kosan teman-teman di Bandung. Ya, karena sempit gitu ya, pada berebut pengen punya kota. Jadi mereka lebih baik naik kendaraan transportasi umum. Tapi kalau di kampung, teman-teman Jepang juga ada kampungnya loh. Jadi apa ya, benar-benar susah kendaraannya gitu, nggak ada kendaraan. Nah itu mungkin kita harus punya mobil lebih murah seperti itu. Nah ini nih tempat games ya. Kalau teman-teman ada yang tahu Akihabara nggak ya? Mungkin ya suka anime, ya film kartun gitu ya. Nah, itu ada. Kalau soal games. Iya. Game center ini tuh terkenal banget. Oh, lampu hijau untuk mobil. Hijaunya seperti ini ya Bu ya, Memarin ya. Apa? Ini ada pertanyaan tentang lampu hijau nih Kak. Aduh. Iya, agak sedikit Wah, biru gitu. Bener lampu hijaunya di sana warnanya biru. Kita lihat ya. Ini merah akan berubah menjadi hijau. Nah, hijaunya tuh biru gini. Hijau Tosca ya. Tosca. Iya. Nah, ini mau jajan ada Uniqlo. Ada Jiu. Ketika Halloween kemarin di sini banyak yang kostum semuanya. Oh. Sepanjang jalan ini. Oh, itu ada atapnya kok ya, jadi nggak ini aman. Iya, sedikit lagi saya sampai ke pusat kota. Nah, bentar lagi kita masuk rumah makan bersama. Ini juga ada Ichiran Ramen. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu ini penuh banget orang antri. Kalau teman-teman ke Jepang pasti sering dengar namanya Ichiran Ramen ya. Tapi katanya kalau di Jepang itu makanannya mahal-mahal ya? Ini ya. Harganya paling 100 ribuan ya, Bu, satu porsi makan. Nah, ini kita sudah ada di pusat kotanya. Dari sini juga ada basement, ini di bawah tanah ini, teman-teman banyak orang berkegiatan, jalan kaki. Jadi ada kayak pasarnya gitu di bawah lantai ini, basement. Seperti itu. Nah, mumpung ada waktu, sebentar saya sambil nunjukin dulu. Sekarang sudah menjadi kota seperti ini, teman-teman. Dekat banget sama kota pusat pengeboman ya, padahal. Iya ya, cuma jalan kaki dari sana ya dekat tadi ya. Betul. Ini tuh kayak Shibuya Crossing-nya ala Hiroshima gitu. Ya.
Sebentar. Nah, ini kereta yang tadi saya bilang, yang beroperasi sejak 3 tahun setelah pengeboman. Nah, ini mereka akan menyeberang. Kita lihat ya bagaimana mereka menyeberang. Zebra crossnya ini ya, lebar banget. Luas. Ya? Iya, betul. Ya. Ibu, kalau gitu saya mau share soal ini, boleh ya? Mau share video? Boleh. Boleh. Ya. Teman-teman, sekarang saya mau pindah ke tempat yang lebih tenang dulu bentar. Saya mau share sebuah video. Saya sama perusahaan saya itu bikin sebuah video, teman-teman, tentang kehidupan kerja di Jepang. Ya, sebenarnya perusahaan saya ini adalah perusahaan yang memberangkatkan ke Jepang. Teman-teman mulai dari lulusan SMA sampai universitas gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang bercita-cita untuk bekerja di Jepang, mumpung punya alumni SMPK gitu ya, nanti bisa kontakin saya mulai dari lulusan SMA, tapi rekomendasi sih kalau sudah universitas gitu. Nah, jadi ya. Sama si Handi kenal nggak? Dia juga gerak di situ dong. Handi ini ya, Handi Bukan. Abo. Si Abo. Ya, kalau Abo Sang itu ada di Hokkaido dan dia itu lebih ke anak magang, Pak. Ya, kalau anak magang tuh apa ya? Banyaknya kalau boleh dibilang kayak kerja buruh, Pak. Ya. Ya, tapi kalau saya itu visanya visa kerja namanya, Pak. Ya. Nah, visa kerja ini untuk SMK atau untuk kuliah. Gitu. Walaupun anak magang juga anak kuliah, anak kerja SMA, tapi mereka harus masuk LPK, Pak. Ya, kalau anak magang kan bebas, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan ya. Iya, betul. Oh, di Hokkaido ya, Siapa ya? Iya, Hokkaido, Pak. Kalau gitu boleh ya saya share screen? Boleh. Mungkin di awal videonya mungkin suaranya tidak terdengar, tapi setelah 20 detik kemudian akan terdengar suara saya rasa. Saya takut suara kereta ini terdengar semua. Atau mau dibantu share screen-nya? Oh, dari YouTube bisa, Bu? Oh, mau dari YouTube-nya langsung? Bentar. Iya, coba saya share ya, teman-teman ya. Iya. Screen. Nah, siap ya? Oke. Nah, teman-teman, ini handphone kantor saya. Apakah sudah ini ya, Bu ya? Terlihat sudah. Ya. Nah, suara saya terdengar nggak, Bu? Kedengeran. Ya. Nah, teman-teman, ini nama YouTube dari saya dengan perusahaan saya. Ini namanya Maji TV. Banyak sayanya juga. Lalu ada kayak tentang cara bisnis kerja di Jepang itu gimana sih, gajinya berapa, kayak gitu ya. Lalu selain itu ada juga cara-cara berapa apartemennya, bonus gaji dan sebagainya. Apa susah punya teman orang Jepang gitu. Terus juga orang kantor saya nih, Cici cantik satu ini nih, teman-teman juga boleh lihat. Ya, kalau ada waktu teman-teman boleh tonton. Kalau di-subscribe lebih senang lagi kami. Ya, kalau gitu sekarang saya mau tunjukkan satu video tentang Hiroshima yang saat ini. Sebentar ya. Yang mana ya? Culture dan realitanya. Ya, siap ya teman-teman. Hanya 2 menit. Siap ya, Bu ya? Ya.
Ya. Oke, sekian teman-teman. Ya, tadi mungkin saya mau share sama perusahaan saya bahwa Hiroshima tuh sekarang walaupun sudah awalnya madesu gitu ya, kena bom, wah gitu. Gimana nih radiasinya juga mungkin bertahun-tahun, bahkan pohon juga diramalkan katanya 70 tahun tidak akan tumbuh pepohonan, tapi sekarang sudah tumbuh besar seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang punya masalah, yang punya mumet hidup dan lain sebagainya gitu. SMP sih masih terlalu muda untuk berpikir seperti itu ya. Cuman percayalah bahwa Hiroshima itu, teman-teman pasti bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu. Sekarang teman-teman boleh lihat tadi di video itu apa ya? Orang Hiroshima itu sudah termasuk sebagai belum sampai crazy rich-nya banget sih, cuma banyak orang kaya di Hiroshima sebenarnya. Contohnya di Hiroshima itu ada pusat apa ya? Mobil Mazda, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Mazda Zoom Zoom gitu. Nah, itu tuh pusatnya di Hiroshima. Iya. Itu Mercy-nya Asia. Seperti itu, betul ya Pak ya. Ferrari lalu udah lewat tadi juga, Dok. Iya, betul, ada Ferrari lewat, Pak. Terus selain itu, apa ya, perusahaan-perusahaan properti seperti Ciputra, Podomoro, itu banyaknya dari Hiroshima. Termasuk perusahaan saya juga dari properti ya, seperti Podomoro, begitu. Mungkin kalau dari saya sekian. Sisa mungkin ada pertanyaan atau dari tanggapan dari Bapak Ibu. Dari anak-anak masih ada yang mau tanya-tanya enggak? Ya, masih ada sisa waktu, silakan. Nah, masih ada sisa waktu. Oh, ini dari Kirena nih. Boleh. Kok yang kemarin pakai kostum Joker di kereta udah di penjara kah? Oh. sudah ditangkap ya. Usianya 24 tahun. Masih muda. Aneh ya. Anak-anak seneng Jepang sama Korea. Iya, betul. Sekarang booming ini K-pop ya, Pak ya? Orang Jepang juga suka K-pop, Pak. Sekarang. Kok ada juga? Aku K-pop jadul ya, Bu ya. Ketika muda dulu. Ada pertanyaan. Ada tanya lagi David tuh. Ya, kalau di silakan. Jepang banyak yang ngerokok atau tidak? Ya, sekarang itu booming anak muda tanpa rokok. Lagi booming sekali. Jadi kalau orang Jepang yang zaman dulu, generasi dulu mungkin banyak yang merokok, tapi anak SMA sekarang tuh lagi booming, trending nggak merokok. Ya, jadi apa ya, keren gitu kalau sama cewek dan dia tidak merokok sekarang tuh. Oh, bagus itu ininya ya. Oh, ini Dahlia Sam bagus nih tanyanya. Dahlia. Ya, betul. Dahlia tanya, apakah kalau pakai batik itu dianggap seperti apa ya, aku nggak mau sebut namanya. Kalau aku sebutin takut dimarahin. Ya, gangster gitu ya. Betul sekali. Apalagi, iya apa ya, dengan wajah kita masih Asia juga, itu semakin disangka sebagai salah satu grup tersebut gitu. Oh. Iya, karena apa ya? Pakai batik ya di situ. Bukan nggak boleh, Bu, tapi apa ya, biasanya untuk grup amannya. tersebut, ya grup tersebut tuh pakai baju yang menjereng seperti batik gitu. Oh. Iya, hanya grup mereka gitu. Dan biasanya pakai mobil klasik yang jadul tapi bagus banget biasanya. Dan mahal. Satu pertanyaan dari Noel nih, kalau aku kebaca nih. Boleh. Noel lucu ya, Noel ya. Radiasi dari bom atom sejauh apa, tanya Noel? Oh iya, radiasi bom atom itu sekitar 5 kilo kalau nggak salah ya. 5 kilometer. Tempat saya itu berjarak 5 kilometer dan tempat saya pas di perbatasan, radiasinya nggak nyampe sampai situ gitu. Ya. 5 kilo kalau nggak salah. Indomie ada. Ada. Indomie harganya 120 yen. Kalau sekarang 130 rupiah, berarti sekitar 15.000 satu bijinya. Waduh. Bisa jualan Indomie dong di sana.
Tapi Siap. beda Indomie di situ sama di Indonesia mah. Betul Bu Lia. Iya, daripada Indomie di sini lebih enak mie sedap. Soalnya Indominya tuh apa ya? Strukturnya tuh beda gitu. Kayaknya dibuat bukan di Indonesia gitu. Iya, memang beda kok. Iya. Komposisi di Indonesia sama di luar kan beda. Anak Iya. ini dari Thalia. Bentar. Thalia boleh. Kalau orang Jepang kita beritahu tentang lebih spesifik tentang sejarah Jepang dan Indonesia, seperti apa respon mereka? Ya, mereka akan menganggap itu cerita yang tidak benar. Ya, termasuk Korea yang sampai hari ini masih mempromosikan cerita penjajahan, itu di Jepangnya mencamkan bahwa Korea itu pembohong gitu. Padahal faktanya di luar Korea banyak juga yang merasakannya, termasuk Indonesia gitu ya. Apalagi kalau teman-teman cerita ke anak muda SMP gitu di Jepang, mungkin mereka nggak akan percaya, jadi masuk kiri keluar kanan gitu. Karena orang tuanya tidak bercerita seperti itu. Iya. Banyak orang. Dari Francisco nih, pertanyaan bagus nih. Ya. Kok perekonomiannya bagus nggak? Mungkin kalau di sana lebih bisa berdagang ya kok. Kan mungkin kalau mereka tidak mau menjatuhkan ekonomi negara. Kayaknya pertanyaan soal perekonomian, mungkin dampak perekonomian dari bom atom mungkin ya. Mungkin berdagang, berdagang. Ya. Ya. Ekonominya sekarang bagus ya saya rasa ya. Jepang juga walaupun masih populasi orang tuanya banyak dan Jepang harus bayar pensiunan, tapi mereka juga masih sanggup berbayar. Oh ya, hutang Jepang lebih besar dari hutang Indonesia, Bu. Terus selain itu untuk berdagang sih, kalau misalkan orang Jepangnya mau berdagang itu pajaknya cukup besar ya. Jadi lebih baik mereka bikin sebuah perusahaan untuk berdagang seperti itu daripada wira swasta kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia wira swasta nggak dikenai pajak ya, Bu ya? Ada pajak. Ada ya? Harusnya ada pajak sih. Ya, sekarang Harusnya. banyak pajaknya. Ada, kan harus Ada ada ya? NPWP Ada pajak. ya. Cuman memang nggak bisa kayaknya. Nah, lalu BPJS yang menurut saya Pak Jokowi itu banyak meniru Jepang, Bu, Pak. Ya, BPJS juga itu sistemnya Jepang, sama persis. Kemudian juga ketika COVID kemarin diberi uang itu sama juga sama Jepang, sama. Ya, tapi nggak ada salahnya sih, saya rasa itu bagus juga. Ya, mungkin sekian ya. Boleh terakhir mungkin ya, Bu ya. Bendera Jepang kenapa diganti? Kenapa? Kenapa bendera Jepang diganti? Oh iya, bendera Jepang diganti karena malu ya, karena mereka kalah dari perang. Seperti itu. Jadi bendera itu sudah dikibarkan selama perang, selama penjajahan melawan Amerika, tapi ternyata kalah. Jadi mereka menggantinya. Seperti itu. Ya, ini sudah jam 9 ya, Bu ya. Ya. Sudah 1 jam ya. Iya, saya harus kembali ke perusahaan. Ya. Oke, terima kasih Pak Aldo. Terima kasih. Terima kasih, Aldo. Kata penutup lah pesan-pesan buat anak-anak teman-teman di SMP Tasik ya, untuk anak kelas 9 ini. Ya. Siap. Buat teman-teman SMP kelas 1 sampai kelas 3, 7 kelas 9, saya mau sedikit cerita bahwa dulu saya merasa ketika SMP saya nakal nggak sih, Bu, Bapak? banyak nakal, pengen cobain nakal gitu. Tapi ternyata setelah kerja itu kangen banget. Pasti teman-teman juga kangen sama guru-guru SMP, SMA gitu ya. Dan saya rasa pendidikan di SMP BPK juga nggak kalah dari beberapa pendidikan di internasional ya, termasuk salah satunya di Jepang. Buktinya saya sendiri, saya lulusan Tasikmalaya dari TK sampai SMA, tapi juga nggak kalah bersaing di dunia bisnis di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang kelas 7, kelas 9, boleh memikirkan lagi nih masa depannya mau apa gitu. Boleh dirancang. Bercita-cita itu gratis ya Mem ya, Bu. Jadi kalau punya cita-cita nggak apa-apa, dirancang aja. Nanti kalau sudah dekat SMA, dipikirkan lagi mau kemananya gitu. Kalau mau kerja di Jepang, bisa hubungi saya. Mantap. Ya. Jangan lupa nanti anak-anak subscribe TV ya. Maji-Maji TV. Iya. Maji-Maji TV, betul Pak Esra. Ya, oke, give applause dulu buat Pak Aldo. Ya, terima kasih Mem, Bu. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Boleh dipoto dulu sebentar, Pak Aldo, foto dulu. Boleh, Mem. Siap.
Rambut saya sudah tergibas angin. Apa-apa malah alami. Masih cakep kok. Saya pindah dulu ke dekat atomic bomb ya, Bu, ya, biar fotonya bagus. Oh, siap, siap. Mari siswa-siswi sekalian kita on cam ya. Kita mau foto bersama dengan Pak Aldo. Begini kayak Hiroshima tadi. Nah ini lambang perdamaian nih. Oh gini katanya, kata Pak Esra. Nggak boleh, itu Blackpink. Lambang perdamaian. Ayo semuanya begini. Gaya Bu Ari Ya. begini, gaya Bu Ari. Bu Ari mah nggak bisa. Iya. Oke. Ini udah kelihatan ya? Ya. Bu Ari mah Saya izin tukang spotlight dulu Ko Aldo ya. Saya screenshot dulu Ko Aldo sendiri. Oh, boleh. Nanti setelah itu Siap. saya screenshot teman-teman ya. Sebentar saya screenshot dulu Ko Aldo ya. 1, Iya. 2, 3. Maskernya ada. Oh, masker ya? Iya Ko Aldo, sorry. Ada banyak orang nggak? Kalau nggak ada ya. Oh, saya pindah ke tempat yang nggak ada orang dulu, Pak. Iya. Sebentar ya teman-teman. Kita foto dulu Ko Aldonya. Habis itu foto bersama-sama. Siap. Dari arah belakang. Sebentar. Ini ada. Nah, itu bagus. Ini cuacanya dingin, jadi saya mungkin agak ingusan, Pak. Sangat pasti ya. Dingin, Pak. Tasik Sarwa tertiis dong. Masa? Ya. Iya. Udah. Oke, Ko Aldo, saya ambil Ko Aldo dulu ya, Ko. Siap, ya. 1, 2, 3. Sudah. Nah, sekarang kita semuanya ya bersama. teman-teman bersama-sama. Baik, silakan ambil posisi nyaman gaya Pak Esra tadi ya. Gaya ini lambang perdamaian. Lambang perdamaian. benar. Oke. Yuk, sambil senyum, sambil apa ya, nggak usah tegang. Oke, karena ada 6 layar, jadi Jangan mohon tumpang bersabar tindih. ya. Oke, Siap. kita mulai dari lembar pertama, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua, teman-teman, tahan senyumnya. Oke, lembar ketiga, tahan senyumnya, teman-teman. Lembar keempat, ditahan dulu senyumannya, teman-teman. Layar kelima. Layar ke-6. Sudah semua, Mem Arin dan Pak Iya. Aldo. Terima kasih. Makasih Miss sekali Renita. Pak Aldo. Oh, sama-sama. Akan Nanti Iya, minta dikirim gimana, fotonya. kepada Oke, perusahaan Pak ya Aldo. Pak Aldo ya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu Lia. Ya, Ya. nanti saya kirim ya, kok. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas Terima kesempatannya. kasih ya. Makasih dok. Sukses. Terima kasih, kasih, Sama Pak Kak. Suminto. Iya kok. Terima Ya. kasih Pak Aldo. Terima kasih. Permisi teman-teman. Mari. Dadah. Sampai ketemu di Jepang ya. Ya. Berkati. Iya. Makasih, Terima kasih. Kak. Ya. Ya, Bu Arin ada Pak Ferry toh. Mungkin siapa tahu Pak Ferry mau menyampaikan. sudah. Saya sudah sapa Pak Ferry tadi. Iya. Oke, Pak Ferry. Siapa tahu mau menyampaikan. Secara langsung sekarang disapa tadi baru lewat chat aja. Mana Pak Ferry-nya coba di highlight. Atau masih sibuk Pak Ferry? Ya, oke. Sebelum sebentar. Tadi yang bertanya tadi kemudian dilihat pertanyaannya dengan pertanyaan berbobot atau tidak. Nanti pokoknya ada kejutan ya, untuk yang gitu ya. bertanya, yang aktif bertanya ya. Oke. Kemarin hadiahnya untuk berapa orang sih? 5. Oh, 5 ya. Oh, berarti sudah dong. Ya, kalau untuk kelas laporannya yang membuat laporan, karena ini sebetulnya acara untuk kelas 7, jadi yang membuat laporan adalah kelas 7 ya. Yang membuat laporan kelas 7. Ibu Lia sudah menyampaikan ke anak-anak laporannya dalam bentuk apa? Belum Bu Arin, saya nggak masuk kelas 7 soalnya. Oh iya ya. Pak Ponco? Loha. Sama Pak Ponco kalau nggak salah udah deh. Oh, udah. Udah, Oke. Iya. Cek, kok ada suaranya? Oh, ya. Ya udah. Oke. Oke, thank you. Ya. Oke, terus mana Pak Ferry? Ada nggak ini Pak Ferry? Halo Pak Ferry. Tatang mana Pak Tatang? Tadi udah live, Mem. Oh, udah live ya, udah, oke deh, nggak apa-apa. Ya, barangkali ada anak-anak yang mau memberikan kesan, ya bukan pesan loh ya, kesan. Ya, setelah kita mengikuti virtual tour ini. Kesannya boleh, kesan. Ngomong aja. Bicara ya, bukan di chat ya. Kita lihat, kita lihat. Oh ini kesannya. Kesannya ya
happy gitu lah, senang bisa jalan-jalan di kota Hiroshima. Emang dari dulu pengen banget ke sana sih. Pingin ke sana nggak Talia? Pengen. Oke. Diwujudkan ya Kia ya. Kalau nggak langsung tapi ya udah seneng banget. Iya. Soalnya kemarin mikir kalau kita mau piknik langsung sih sebetulnya, cuman ya waktu persiapannya kan sebentar sekali untuk pesan-pesan tiketnya untuk ininya kan susah. Nah, jadi ya sudah kita virtual aja dulu lah ya. Karena pandemi, Bu Arin. Ya, oke. Ada hal-hal yang mau disampaikan barangkali dari sekolah sebelum kita tutup? Bu Arin, 5 itu kan bisa juga dalam bentuk kuis, nanti bisa dari yang bertanya diambil berapa dari yang berbobot, terus bisa juga tambahan kuis. Atau cukup mau yang tanya aja, karena ya, sekarang mau istirahatnya pertanyaannya ya. sejam. Bebas sih iya. Pak Esra barangkali tadi udah nyatet pertanyaan. Jadi sebelumnya Mem, sorry motong, tadi Stella raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan. Stella tadi raise hand, Mem. Iya. Oh, Stella raise hand. Ya. Tadi virtualnya juga seru, terus yang apa yang tidak dipelajari di sekolah jadi lebih tahu banyak semenjak virtual tadi. Seperti kalau Jepang itu diberitahu tentang gini-gini, itu Hiroshima keadaan sekarang kayak gitu. Yang kita tahu Hiroshima dibom udah seperti yang dijelasin kalau itu. Oke, thank you Stella. Mungkin yang tadinya hanya baca-baca, lihat-lihat di internet ya, tapi ternyata sekarang meskipun hanya virtual tapi kita dipandu langsung oleh Pak Aldo. Oke, thank you Stella. Ya, Pak Esra ada nyatet pertanyaan ya? Tanggal berapa Hiroshima dibom? Nah, tanggal berapa Hiroshima dibom? Saya. Siapa yang jawab? Agustus 1945. Raise apa gimana sih? Raise hand dulu. Oh. Ganti Miss. Ayo Miss, tentuin Miss. Siapa Miss? Yang pertama raise hand siapa Miss? Helena tadi pertama. Helena tadi. Helena. Oke. Helena. Lengkap ya, tanggal bulan tahun ya. Tanggal 6 Agustus tahun 1945. Oke, thank you, catat. Lower hand dulu semua. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Pak Esra? Hiroshima itu terletak di bagian mananya Jepang, di laut apa di pedalaman? Dominic Winnie. Oke, silakan. Kayaknya deket laut, soalnya dibilang ada pelabuhan. Yakin bukan kayaknya. Ya, kayaknya. Yakinin aja kalian, salah juga nggak apa-apa lah. Ya betul, ada. Nah, jawabannya gimana Pak Esra? Betul? Betul. Betul. Oke. Kira-kira jumlah korban Hiroshima berapa? Oke, silakan raise hand. Selain Helena. Oke, Alena dulu. Setelah Helena, Alena. Kan dari 20.000 orang itu dari militer, terus 120 orang rakyat sipil, jadinya sekitar 140.000 lebih lah korban. Ya, betul. Oke. Ya, yang dua dari yang tanya tadi. Helena, Queenie, Alena ya. Iya. Oke. Bisa satu lagi ya? Bu Arin, nanti yang tanya 1 orang. Tadi udah 3 toh. Dari yang pertanyaan 2 orang. 5 loh, Mia. 2 aja, cukup. 3 bukan yang ini barusan? Ini 3. Jadi yang tanya-tanya tadi di pas itu diambil 2. Iya, siap. Udah saya catat tuh. Ya, oke ya, cukup ya. Oke, untuk kelas 7 laporannya nanti juga akan dilihat yang membuat review paling menarik juga ada hadiah, ada surprise ya. Oke, yang lain mungkin Bapak Guru ada yang mau Bapak Ibu Guru mau disampaikan? Boleh Mem dari saya Mem? Ya, Miss Ren, silakan. Ya, baik, terima kasih Mem Arin, terima kasih semuanya siswa-siswi. Jadi nanti untuk pembelajaran jam keempat dan kelima ya, supaya tidak bingung teknisnya terutama. Jadi nanti teman-teman bergabung di kelas A semuanya. Jadi kelas 7B masuk ke Zoom kelas 7A,
kelas 8B masuk ke kelas 8A, yang 9B masuk ke 9A. Kalau misalkan pembelajarannya menggunakan ada Zoom, ada virtual kelas seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan linknya apa, bisa saling tanya-tanya ya, komunikasi sama teman-teman di kelasnya. Jadi supaya tidak bingung. Nanti ada jeda kurang lebih 5 menit, teman-teman split kembali ke kelasnya masing-masing jika ada virtual meeting atau virtual pembelajaran secara tatap virtual. Itu seperti itu Mem dari saya. Terima kasih Mem. Ya, oke. Jadi hari ini memang spesial ya pembelajarannya, juga kita di jam pertamanya bergabung, kemudian nanti selebihnya kita belajar seperti biasa. Oke, thank you very much. Ya, Pak Mulai Isra. pelajaran jam berapa? Pak, Bapak nggak lihat jadwal, Pak. Silahkan dilihat jadwalnya, Pak. Jam 10, Pak. Jam 10. Masih banyak waktu ya. Istirahat berarti ya? Ya, kalau mau makan dulu boleh. Sama Pas seperti biasanya istirahat 50 menit. Ya, betul. Pas lah. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, oke, terima kasih ya anak-anak semuanya sudah ikut piknik hari ini. Oke, jajannya masing-masing. Nanti pulang juga masing-masing ya. Pulang masing-masing buat sendiri-sendiri. Jangan lupa tadi wajib subscribe Maji TV tadi ya. Oh ya, coba lihat di YouTube, subscribe Maji TV. Ya, itu. Nanti coba cari linknya, terus di subscribe ya. Sebagai wujud terima kasih kita, hanya itu aja kok. Terima kasih kita kepada Ko Aldo gitu ya. Gratis kok. Ya, oke. Itu jadi kata Bulia, subscribe, kemudian sebagai wujud terima kasih kita ya. Karena kita ini udah kan piknik, udah ditraktir sama Ko Aldo loh, ini ke Jepang nih. Nanti kalau ada yang kerja di Abu Dhabi, nah kita filter ke Abu Dhabi. Ya. Coba Ian bisa enggak ya? Tapi Ian di Amerika sih. Virtual tour dari Burj Khalifa. Ya, oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, Bu Budi yang akan tutup dalam doa pulang ke Indonesia ya. Iya. Sekalian doa makan Bu, kita mau makan mie ramen tadi. Ya, Bapak Ibu Guru dan anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah selalu sertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Pada saat ini kami terkhusus mengucap terima kasih oleh karena Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk melaksanakan tour virtual pada saat ini. Kami bisa mengenal sejarah dengan lebih baik lagi berkaitan dengan kota Hiroshima yang ada di Jepang yang berhubungan dengan sejarah di Indonesia. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dapatkan itu semua dapat menjadikan kami lebih mengerti dan kami dapat mengambil hal-hal baik dari apa yang kami lihat saat ini, dan kami dapat menjadikan itu sebagai motivasi kami untuk setiap langkah kehidupan kami ke depannya. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Aldo yang tadi telah menyampaikan dan telah memimpin atau menjadi guide bagi kami. Kiranya Tuhan juga berikan kelancaran dalam pekerjaannya dan juga berikan kesehatan di setiap saatnya. Dan kami juga berdoa buat kami semua, kiranya Tuhan juga sertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami selanjutnya. Jika sebentar kami akan melanjutkan ke pelaksanaan PJJ, Tuhan juga sertai kami, berikan kami tetap semangat untuk mengikuti PJJ, dan kami juga berdoa para guru juga, Tuhan berikan semangat di dalam memberikan materi pada saat ini. Dan kami juga berdoa buat sekolah kami, buat kita penabur, buat seluruh orang tua, buat para siswa dan juga guru, karyawan, pengurus. Kiranya Tuhan juga semua yang akan berikan kami kesehatan. Dan Tuhan tetap mampukan kami untuk tetap menjaga kesehatan kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih kuasamu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus,